Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Adapun yang beranggotakan dari sebelah kanan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya M. Amral Piansaah. Saya Muhammad Yusril S. Saya Hendrik Herdiansyah. Saya Muhammad Rizky Bahar. Saya Muhammad Arham. Saya Mufliudin Ismail. Saya Dian Malini. Saya Nur Amalia Anugrah. Saya Muhammad Teguh Radha. Saya Ramzi. Saya Maulad Tirta. Saya Muhammad Rahman Nurhanda. Saya Muhammad Raditya. Saya Imam Abdullah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang wawasan Nusantara. Adapun yang akan dibahas adalah apa yang terlintas di kepala kita saat mendengar kata Indonesia. Jelaskan secara rinci letak teritorial Indonesia di laut, udara, dan darat. Ini sih Kak, bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, bisa. Kami ada tugas untuk wawancara beberapa audiens tentang bagaimana apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak semua tentang mendengar kata Indonesia. Kalau dari kakak ini mau dulu. Ya, menurut saya, kata Indonesia itu adalah kata yang merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara yang terdiri dari banyak pulau dengan kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang beragam. Makasih Kak. Kalau kakak yang ini, Indonesia itu ada ribuan pulau, banyak suku budaya, serta saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda suku, ras, dan agama. Kalau menurut saya saat mendengar kata Indonesia itu adalah keanekaragaman budayanya, alam yang memukau dan masyarakatnya yang ramah. kita Kak. Menurut saya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa yang beriklim tropis dan berada di lintas benua Asia Australia. Kita Kak. Menurut saya ketika mendengar kata Indonesia itu yang terlintas pikiran itu tentang politik, karena negara Indonesia itu termasuk juga negara politik, dan negara Indonesia juga itu lautannya lebih luas daripada daratannya. Oke, kita kakak yang terakhir. Menurut saya, Indonesia itu dengan keanekaragaman flora dan faunanya dan masyarakat yang terkenal ramah-ramah. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Oh iya, sama. Itu juga di sana masih ada yang bisa diwawancarai. Coba kita ke sana. Iya. Permisi Kak. Ya. Jadi ada tugas wawancaranya kami Kak untuk bertanya tentang apa yang terlintas di benaknya kakak tentang Indonesia, kata Indonesia. Menurut saya Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan juga negara terbesar pertama di Asia Tenggara dan merupakan negara terbesar ke-14 di dunia. Dan juga setelah mendengar kata Indonesia, saya terlintas beberapa spesies langka yang ada di Indonesia, baik itu hewan maupun tumbuhan. Salah satu hewan yang langka di Indonesia adalah harimau Sumatera, dan tumbuhannya yaitu kalau nggak salah bunga rafflesia. Terima kasih Kak. Tapi Kak, izin bertanya. Iya. Jadi apa yang terlintas di pikiran Kak kalau mendengar kata Indonesia? Yang terlintas di kepala saya itu keragaman budaya, alam yang indah, makanan yang lezat, serta sejarah dan tradisi yang kaya menjadi hal yang muncul dalam pikiran saya. Baik Kak, terima kasih. Ya, Ini sih Kak. Kita mau bertanya apa yang terlintas di pikiran Kak kalau mendengar kata Indonesia. Indonesia Iya. di Indonesia itu banyak nasionalisme. Kenapa ini? Bagus karena pemuda harus menjadikan nasionalisme itu pokok Indonesia, karena supaya negara Indonesia tetap maju. Terus banyak juga adat-adat, keragaman budaya, itu yang tahu saya. Kau ya tahu?
Kalau saya sih menurut Indonesia adalah negara juga salah satu negara angka kemiskinannya paling tinggi. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Jadi apa yang terlintas di pikiran tak kalau mendengar kata Indonesia? Menurut saya itu Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, Indonesia memiliki bangsa pribumi asli, yaitu Austronesia dan Melanesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, keanekaragaman, kebudayaan. Namun sayang sekali Indonesia sangat miskin, kedisiplinan. Itulah pendapat saya tentang Indonesia. Baik Kak, terima kasih Kak Adi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara beberapa audiens tadi yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat banyak. Negara ini terletak di wilayah laut yang memberikan dampak dan kontribusi positif dalam penguatan kedaulatan. Meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman yang ada di Indonesia dianggap sebagai kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Kalau dari kita tadi apa? Kalau dari saya itu kesimpulannya, jadi Indonesia saya anggap itu sebagai rumah karena itu tempat yang paling nyaman dan yang paling menerima kita. Indonesia juga salah satu negara yang terbesar di dunia yang berideologi Pancasila yang beraneka ragam bahasa, budaya, dan ras. Indonesia juga terkenal dengan keramahannya. Letak teritorial Indonesia bagian laut. Yang pertama adalah laut bagian timur, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Yang kedua, sebelah selatan itu Samudra Hindia. Yang ketiga, sebelah barat, yaitu Selat Malaka memisahkan Indonesia dari Malaysia. Yang keempat sebelah timur, yaitu Laut Maluku dan Laut Halmahera. Letak teritorial Indonesia yang bagian darat. Jadi sebelah barat darat berbatasan dengan Pulau Sumatera. Sebelah timur itu berbatasan dengan Pulau Papua atau Irian Jaya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan atau Borneo. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia di Laut Timur dan Laut Arafura. Ya baik, jadi letak teritorial Indonesia bagian udara yaitu meliputi wilayah udara di atas semua pulau-pulau yang termasuk dalam batas wilayah Indonesia.